Ya pemirsa, inilah deretan dari informasi terpopuler situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News bersama saya Andi Shalini. Kita ke informasi yang pertama. Sebanyak 250 ton beras impor ilegal masuk ke Indonesia melalui Sabang Aceh. Kementerian Pertanian langsung memerintahkan penyegelan gudang setelah menerima laporan pada Minggu 23 November lalu. Beras tersebut diduga merupakan barang impor ilegal asal Thailand. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan agar beras tersebut disetel dan tidak boleh keluar dari pelabuhan. Amran juga mengungkap adanya tanda-tanda bahwa pemasukan beras tersebut sudah direncanakan karena izin impor dari Thailand telah terbit sebelum rapat koordinasi digelar di Jakarta pada 14 November. Gudang tempat beras ilegal disimpan diketahui milik PT Multazam Sabang Group dan sudah diberi garis polisi. Amran mengatakan pengungkapan kasus ini penting agar tidak ada lagi pihak yang mencoba melakukan praktik serupa. Ia juga menyebut ada indikasi pemeriksaan serupa tengah dilakukan di Batam meski belum dapat dipastikan. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih membahas penertiban dan penegakan hukum di sektor hutan hingga tambang di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Bogor, Jawa Barat Minggu 23 November 2025. Pertemuan itu membahas beberapa poin penting seputar hasil kerja dan rencana tindak lanjut dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan, penertiban kawasan pertambangan, konsekuensi hukum atas pelanggaran serta aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan. Selain itu, Prabowo turut membahas penanganan sejumlah kawasan ilegal yang sebelumnya sulit dijangkau oleh aparat untuk ditindak lebih lanjut. Dalam keterangan di akun resmi Sekretaris Kabinet dijabarkan bahwa Prabowo dengan tegas atas komitmennya menjalankan amanat pasal 33 Undang-Undang 1945 yang berbunyi bumi dan air dalam dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Turut hadir dalam rapat terbatas pertemuan itu diantaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana. Bergeser ke hot news lainnya. Upaya Amerika Serikat menyusun peta jalan untuk mengakhiri perang di Ukraina memasuki babak baru setelah putaran pembicaraan intensif di Jenewa pada minggu kemarin, tak lama setelah Trump menyampaikan bahwa Ukraina tidak menunjukkan rasa terima kasih. Belum ada kata sepakat terkait jaminan keamanan bagi Kiev di tengah kekhawatiran akan ancaman Rusia. Pertemuan tersebut dipimpin Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan delegasi tingkat tinggi Ukraina yang dilakukan setelah Kiev serta sejumlah sekutu menyampaikan kegelisahan atas rencana perdamaian yang didorong Washington karena dinilai mengandung konsesi besar kepada Moskow. Rubio mengatakan sejumlah isu utama masih membutuhkan pembahasan tambahan, termasuk peran NATO dan bentuk jaminan keamanan bagi Ukraina. Namun ia menegaskan bahwa timnya telah mempersempit perbedaan pandangan dalam rencana 28 poin yang diusung Presiden Donald Trump. Sebelumnya Trump menyampaikan bahwa Ukraina tidak menunjukkan rasa terima kasih atas upaya Amerika Serikat, pernyataan yang mendorong pejabat Ukraina buru-buru menegaskan apresiasi mereka kepada Presiden Amerika Serikat tersebut. Kita ke hot news yang terakhir, Israel melancarkan serangan udara ke Beirut, Lebanon dan menargetkan pimpinan Hizbullah. Akibat serangan itu, 5 orang dilaporkan tewas dan 28 lainnya terluka.
Serangan terjadi di kawasan selatan Beirut, area padat penduduk yang berada di bawah komando Hizbullah. Kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyebut bahwa ini merupakan serangan terbaru terhadap target di Lebanon. Sebelumnya Israel dan Hizbullah sepakat melakukan gencatan senjata selama setahun. Laporan AFP menyebut serangan itu menghancurkan lantai 3 dan 4 sebuah bangunan 9 lantai. Ambulans bersiaga di sekitar lokasi dan tim penyelamat memeriksa unit apartemen. Menurut laporan kantor berita nasional Lebanon, NNA, ada 3 rudal yang ditembakkan ke arah bangunan di wilayah Haret Reik. Rudal tersebut merusak sejumlah kendaraan serta bangunan di sekitarnya. Serangan pada Minggu menjadi yang pertama di kawasan selatan Beirut sejak 5 Juni saat Israel menyerang pabrik drone milik Hizbullah. Serangan itu terjadi setelah serangan sebelumnya di kota selatan Aita al-Shab yang menurut Kementerian Kesehatan Lebanon menewaskan 1 orang.